Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata ala qulubil mu'minin wa ja'alad diyaqa ala qulubil munafiqina wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Nah, minggu kemarin kita telah menjelaskan tentang perihal hadas ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yaitu tentang perihal najis. Nah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, di sini Bapak menjelaskan terlebih dahulu mengenai kandungan atau mengenai tentang amru yang berkaitan dengan perihal najis ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastukumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum waliyutammima ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahu azim. Pada ayat Al-Maidah ayat 5 di sini bahwasanya kita diajarkan untuk senantiasa sebelum kita memulai perihal sholat, maka kita terlebih dahulu dalam keadaan suci atau keadaan bersih. Nah, boleh nanti pada rekan-rekan nantinya melihat kandungan Al-Maidah mengenai tentang mensucikan diri. Nah, selanjutnya pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang perihal najis. Nah, menurut bahasa, najis ini merupakan suatu yang kotoran atau suatu yang jelek dipandang oleh manusia dan yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, najis ini adalah merupakan segala sesuatu yang menempel baik itu pada badan maupun pada pakaian kita, dan itu dianggap sebagai kotoran dan menjadikan kita ibadah ini tidak sah bagi kita itu sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu merupakan kita masuk kepada macam-macam najis. Ya, di sini bahwasanya ada terbagi menjadi 3 macam-macam najis. Yang pertama itu ada najis mukhaffafah. Nah, di sini bahwa najis mukhaffafah ini termasuk dia najis apa? Najis ringan. Di sini bahwasanya najis ringan di sini yaitu najis tersebut keadaan kotorannya tersebut tidak membutuhkan banyak, tidak
membutuhkan hal yang banyak untuk membersihkan yang najis ringan ini. Seperti apa caranya? Yaitu caranya mensucikan cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena kencing, asal airnya lebih banyak daripada najisnya tersebut. Nah, di sini contoh dari najis mukhaffafah atau najis ringan ini ialah seperti bayi yang belum mengonsumsi makanan, dia masih mengonsumsi yang namanya ASI, yaitu air susu ibu. Maka dalam hal ini dibolehkan untuk membersihkan najis yang ada pada baik itu dari kencingnya si bayi itu sendiri, maka dibolehkan untuk memercikkan saja pada pakaian. Misalnya terkena baju nih, kita bersihkanlah sedikit pada baju tersebut. Nah, selanjutnya yaitu najis mutawasithah, najis sedang. Nah, di sini bahwa najis sedang di sini dia yaitu cara mensucikan najis ini adalah cukup dengan menyiramkan atau mengalirkan air kepada benda atau tempat yang terkena najis satu kali atau sampai sunnahnya itu 3 kali ya. Nah, misalnya apa yang sedang ini seperti kayak air kencing, kita misalnya kena air dari kubul maupun yang berasal dari dubur. Nah, dalam hal ini kita tersebut menyiramnya, misalnya seperti yang kena itu bagian kaki kita siram sampai bersih dia. Kita siram dengan air yang mengalir, yang kita gunakan air di sini intinya air mengalir. Nah, baik kita bisa gunakan di tempat-tempat yang lainnya gitu, atau dari sumber daya lainnya gitu kan, sumber daya alam lainnya. Selanjutnya yaitu najis mughalazah atau najis berat. Nah, di sini bahwa najis yang berat ini berarti dia membutuhkan ekstra di dalam membersihkan najis itu sendiri atau kotoran itu sendiri. Nah, misalnya apa? Misalnya pada najis berat ini seperti jilatan dari binatang yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti ya dari najisnya itu dari wawau dan lainnya gitu, hewan lainnya. Dan maka dari hal ini cara mensucikannya najis yaitu atau terkenanya benda pada pakaian kita gitu atau lainnya, maka membersihkannya itu dibasuh sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Itulah caranya membersihkan najis yang berat. Nah, dalam hal ini bahwa najis berat ini dia bermacam-macam dia cara membersihkannya. Namun dalam hal ini para ulama sepakat bahwa untuk membersihkan yang namanya najis berat ini dilakukan hanya sebanyak 7 kali menggunakan air dan 1 kali menggunakan tanah. Nah, gitu kan. Nah, selanjutnya apakah bayi dari perempuan itu dia termasuk kepada najis mukhaffafah dia atau termasukkah dia najis mutawasithah? Nah, di sini bahwa pandangan dari ulama bahwa kandungan bayi dari perempuan tersebut dia lebih pekat buang air kecilnya daripada yang laki-laki. Maka dalam hal ini ulama sepakat bahwa najis pada bayi perempuan tersebut dia termasuk kepada najis mutawasithah. Nah, mungkin dalam hal ini sesungguhnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai juga orang-orang yang bersuci. Nah, jadi dalam hal ini dalam Al-Baqarah ini dijelaskan bahwa Allah lebih bersuka
dengan orang yang bersih dia, baik itu dari hadas maupun dari najis. Nah, mungkin sekianlah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Atlubul afwa minkum katsiran wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.